Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas akuntansi 2023K akan mempresentasikan materi mata kuliah metodologi penelitian mengenai paradigma penelitian akuntansi dan keuangan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350 sebagai moderator dan pemateri, dan Amira Nada Nazifa dengan NIM akhir 362 sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari paradigma penelitian akuntansi dan keuangan. Nah, paradigma positifme yang mendominasi penelitian akuntansi yang berfokus pada pengukuran objektif, namun sering mengabaikan kompleksitas sosial. Pendekatan ini bersifat deterministik dan otomistik. Positifme dan pendekatan kuantitatif itu menjadi alternatif untuk memahami dinamika sosial dan membuka peluang teori baru sehingga peneliti dapat mengembangkan teori yang relevan untuk praktik akuntansi saat ini. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan dari tujuan paradigma penelitian akuntansi dan keuangan. Nah, ini bertujuan untuk menjembatani pendekatan tradisional dengan metode inovatif seperti positivisme dan kualitatif. Ini yang membantu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam serta solusi praktis untuk itu seperti transparansi etika dan tanggung jawab sosial dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian yang menjadi lebih aplikatif dan bermanfaat. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, paradigma penelitian akuntansi dan keuangan ini meliputi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif ini bersifat positifme yang berfokus pada data terukur untuk menguji hipotesis yang objektivitas atau generalisasi. Nah, sementara itu, kualitatif berfokus pada pemahaman konteks sosial dan membangun teori baru dengan pendekatan induktif dan partisipasi. Nah, penggunaan metode dalam penelitian akuntansi ini penting karena agar peneliti itu memilih pendekatan dengan sesuai tujuannya, dan metode kuantitatif yang berbasis positifme ini untuk menguji hipotesis dan menghasilkan data objektif. Nah, sementara itu kualitatif terkait positifme lebih tepat untuk memahami makna di situasi sosial kompleksnya. Penelitian paradigma akuntansi dan keuangan ini yang mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini yang berbasis positifme yang menguji hipotesis dan menghasilkan data objektif. Yang kualitatif terkait positifme yang membantu memahami konteks sosial kompleks studi. Ini yang menggabungkan kedua pendekatan untuk wawasan dan inovasi akuntansi serta menggunakan survei, wawancara, studi kasus, dan analisis statistik agar pemahaman ini lebih relevan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Paradigma penelitian akuntansi dan keuangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai paradigma yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Di luar dominasi paradigma positivisme, penelitian ini mengidentifikasi dan membahas keuntungan serta keterbatasan dari masing-masing paradigma, termasuk positivisme dan post-positivisme dan pendekatan kualitatif. Paradigma positivisme masih menjadi pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan dengan berfokus pada metode kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun metode ini memberikan data yang objektif dan dapat diuji dan akan memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya keterbatasan dalam memahami konteks
positivisme cenderung tidak memperhatikan makna kontekstual dari fenomena yang diteliti, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang kompleks. Atomistik dan deterministik merupakan pendekatan yang sering kali memecahkan fenomena menjadi bagian kecil tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks sosial. Paradigma postpositivisme yaitu penelitian yang menyoroti pentingnya paradigma postpositivisme yang menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif mampu menangkap dinamika sosial dan kompleksitas situasi, serta membangun teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Keterlibatan subjektivitas postpositivisme mengakui bahwa penelitian ini tidak dapat sepenuhnya terpisah dari objek penelitian, sehingga pengalaman subjektif peneliti berperan dalam interpretasi data. Inovasi dalam teori dan praktik penelitian ini menekankan bahwa dengan mengadopsi berbagai paradigma penelitian dapat menciptakan inovasi dalam teori dan praktik akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan teori baru paradigma memungkinkan peneliti untuk menemukan teori-teori yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Aplikasi praktik penelitian yang akan mengintegrasikan berbagai perspektif dapat menghasilkan solusi yang lebih aplikatif untuk tantangan nyata dalam akuntansi dan keuangan. Perbedaan paradigma antara positivisme, postpositivisme. Paradigma positivisme, postpositivisme. Sifat realitas positivisme tunggal konkret teramati. Postpositivisme ganda holistik dinamis hasil konstruksi dan pemahaman. Hubungan penelitian dengan yang diteliti. Positivisme independen. Postpositivisme interaktif tidak dapat dipisahkan. Hubungan variabel positivisme sebab akibat. Postpositivisme timbal balik. Perbedaan karakteristik positivisme dan postpositivisme. Desain positivisme spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Postpositivisme umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Tujuan positivisme menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Postpositivisme menentukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, menemukan teori. Selanjutnya yaitu kesimpulan penelitian. Paradigma penelitian akuntansi dan keuangan menunjukkan pentingnya keberagaman pendekatan dalam memahami fenomena yang kompleks di bidang ini. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun paradigma positivisme dengan pendekatan kualitatif telah mendominasi terhadap kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan paradigma lain seperti postpositivisme dan pendekatan kualitatif. Hal ini penting karena setiap paradigma menawarkan perspektif unik yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang akuntansi dan keuangan, serta memberikan solusi yang lebih relevan terhadap tantangan yang dihadapi dalam praktik. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa tidak ada satupun paradigma yang dapat dianggap superior. Sebaliknya, kombinasi dengan berbagai pendekatan metodologis dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Penelitian ini perlu adanya keterbukaan terhadap berbagai paradigma dalam penelitian akuntansi dan keuangan untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik dan inovatif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan.
Paradigma dalam akuntansi dan keuangan memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan. Salah satu kelebihan utama adalah keberagaman pendekatan yang dapat digunakan seperti positivisme, post-positivisme yang memungkinkan penelitian untuk memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks yang dihadapi. Pendekatan kuantitatif yang berfokus pada data yang dapat diukur dan memberikan hasil yang objektif yang dapat diuji. Sementara pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks. Selain itu, penelitian ini mendorong inovasi dalam teori dan praktik akuntansi, serta meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholder, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat luas. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Paradigma positivisme seringkali dianggap terlalu terbatas karena tidak memperhatikan makna kontekstual dari fenomena yang diteliti, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang kompleks. Pendekatan kualitatif beresiko menghadapi bias subjektivitas penelitian yang dapat mempengaruhi interpretasi data dan mengurangi objektivitas hasil penelitian. Penelitian kualitatif sulit untuk digeneralisasi ke populer yang lebih luas karena sifatnya yang kontekstual. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan kedua sisi ini saat merancang studi agar dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan bermanfaat dalam praktik akuntansi dan keuangan. Baik, sesi presentasi telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi, juga kepada teman-teman yang sudah menyimak serta memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi presentasi kami. Sekian, kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.